Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfred Oktareza, NIM A1S1191115. Saya jadi Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jambi, dari kelas R002. Saya akan menjawab pertanyaan 2 minggu lalu di mata pelajaran mata kuliah manajemen konseling, yang diampu oleh dosen Pak Afwan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan yang berjudul yang bersoal buatlah rasional program layanan bimbingan dan konseling terhadap kelas yang telah Anda sebar instrumentasi pada mata kuliah instrumen 1 non-tes. Yang pertama, jawabannya, paradigma bimbingan konseling dewasa ini lebih berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan dan tugas perkembangan serta pemenuhan kebutuhan peserta didik yang bermasalah. Pemenuhan perkembangan optimal dan pencegahan terjadi masalah merupakan fokus pelayanan atas dasar pemikiran tersebut. Maka pengenalan potensi individu merupakan kegiatan yang urgen pada awal layanan. Bimbingan dan konseling saat ini tertuju pada mengenali kebutuhan peserta didik, orang tua, dan sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki perkembangan sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi, kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar (SKKPD) dalam upaya mendukung dilaksanakannya secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah. Dewasa ini, layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SMA memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Beberapa di antaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangannya orientasi pilihan karir dan lain-lain. Itu seperti tidak pas masuk ke itu loh. Tidak pas masuk ke salah jurusan gitu, orang salah jurusan yang terus kayak ngambek, kayak enggak setuju dengan pelajarannya gitu. Oke. Yang kedua, kemukakan dasar hukum pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang ada buat. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Yang kedua, yang B, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang C, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2004 tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Selanjutnya, D, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4941. Yang E, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Selanjutnya, yang F, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan. Yang G, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. H. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. I. Yang selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulus pendidikan dasar dan menengah. Yang nomor 3, soal ketiga, buatlah visi misi bimbingan dan konseling terkait kelas yang dalam mata kuliah instrumentasi non-teks. Jawaban, visi misi berprestasi dan berakhlak mulia. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk budi pekerti luhur dan berakhlak mulia serta lingkungan yang kondusif dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar. 3. Mengembangkan sikap kerjasama, kekeluargaan dan komitmen seluruh warga sekolah terhadap tugas dan fungsi pokoknya. 4. Menumbuh kembangkan semangat berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kelima, menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan warga sekolah, komite, dan stakeholder dalam upaya meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. 6. Mengembangkan sistem manajemen informasi berbasis komputer, Computer Basic Information sebagai sarana pendukung pendidikan pada era global. Yang ketujuh, mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana sekolah menuju standar nasional layanan pendidikan. Visi misi BK SMA, terwujudnya BK sebagai wahana pengembangan potensi siswa menuju insan yang cerdas, spiritual, sosial, emosional, dan intelektual. Selanjutnya, soal yang keempat, deskripsikan hasil instrumentasi yang pernah Anda lakukan dalam mata kuliah sebagai analisis kebutuhan program BK Anda. Yang pertama itu kecenderungan, kebutuhan atau permasalahan, simpulan kebutuhan. Pertama, kebutuhan dan permasalahan. 1. Belajar jika ada ulangan. 2. Tidak fokus saat belajar. 3. Malas-malasan. 4. Mengantuk saat belajar. Yang kelima, kecanduan gadget. 6. Perilaku menyontek. 7. Persiapan masuk ke PTN. Yang 1 sampai 5 yaitu kita harus mengatur waktu belajar agar tidak malas-malasan. Itu enggak boleh belajarnya, enggak boleh pas waktu ulangan aja. Pas belajar harus fokus, harus diatur, bener-bener belajar gitu. Pas belajar enggak boleh ngantuk. Nah, itu maksudnya. Yang kelima, kecanduan gadget. Kita tuh mencegah agar tidak bermain gadget saat belajar, agar tidak terus-terusan main gadget, agar bisa belajar dengan efektif. Tuh. 6. Perilaku yang menyontek ini bimbingan klasikal. Dampak negatif menyontek itu banyak, nanti kita kedepannya nggak bisa gitu, sulit untuk mengerti, ketergantungan, harus menyontek terus gitu. Yang ke-7 kan persiapan masuk PTN. Tips kita mempersiapkan diri untuk masuknya, bagaimana caranya mempersiapkan semuanya, belajar gitu. Yang ke-8, minimnya pengetahuan tentang dunia kerja. Nah, kita kan juga menghadapi ujian PTN, mengenal jenis pekerjaan juga. Nah, kita memilih mau kerja apa, mau masuk PTN. Kalau kita kerja sesuai dengan jati diri kita, sesuai dengan pelajaran kita, sekolah kita tuh di mana, kita kerjanya di situ. 9. Hubungan dengan teman sekelas, menjalin pertemanan yang kurang akrab. Kita tuh harus akrab sama semuanya biar mudah dalam berinteraksi, semuanya kan enak gitu. Kalau nggak ada tugas kita kan bisa tanya nggak usah nyontek. Tapi kalau yang kurang akrab nanti kan sulit untuk kerjasama, untuk tanya-tanya kan jadinya malu.
minimnya sikap sopan santun. Kalau di SMA itu wajib sopan santun sama guru, orang-orang tuh harus sopan santun kan, biar ada akhlak gitu, tidak disukai untuk diajak belajar bersama. Kita tuh orangnya harus ya gimana caranya, kalau diajak belajar ya ayo ikut aja biar sama-sama mudah ngerti gitu loh. Selanjutnya yang nomor 5, pertanyaan nomor 5. Buatlah tujuan Anda mengembangkan program bimbingan dan konseling tersebut berdasarkan hasil olahan instrumen yang digunakan dalam mata kuliah instrumen dalam konseling. Jawabannya, yang pertama, penyajaran untuk membangun pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Yang kedua, akomodasi untuk membangun pemaknaan internalisasi dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru bagian dari kemampuan dirinya. Dan tindakan, yaitu mendorong peserta didik untuk mewujudkan perilaku dan kompetensi baru itu dalam tindakannya sehari-hari. Rumuskan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik. Setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling, perumusan tujuan BK merujuk pada SKKPD. Tujuan hendaknya dirumuskan ke dalam tatanan tujuan. 1. Penyajaran untuk membangun pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Yang kedua, akomodasi untuk membangun pemaknaan, internalisasi dan menjadikan perilaku atau kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Dan tindakan, yaitu mendorong peserta didik untuk mewujudkan perilaku dan kompetensi baru itu dalam tindakannya sehari-hari. Selanjutnya nomor 6. Susunlah kompetensi program bimbingan dan konseling yang Anda butuhkan berdasarkan hasil analisis instrumen. Yang pertama, kita harus tahu layanan dasar. Layanan dasar adalah pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli, yaitu berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Yang kedua, layanan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik konseli dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar dan karir. Tujuan utama layanan ini ialah membantu peserta didik atau konseli belajar, memantau dan memahami pertumbuhan dengan perkembangannya sendiri, dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Yang ketiga, layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Tujuannya ialah memberikan layanan intervensi terhadap peserta didik konseli yang mengalami krisis. Peserta didik atau konseli telah membuat pilihan yang tidak bijaksana, atau peserta didik yang membutuhkan bantuan penenangan dalam bidang kelemahan yang spesifik. B. Layanan pencegahan bagi peserta didik atau konseli yang berada di ambang perbuatan pilihan yang tidak bijaksana. Isi layanan responsif ini antaranya berkaitan dengan penanganan masalah-masalah belajar pribadi, sosial, dan karir. Berkaitan dengan tujuan program bimbingan dan konseling di atas, isi layanan responsif ada sebagai berikut. 1. Masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar, kebiasaan belajar yang salah, dan kesulitan penyusunan rencana pembelajaran. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan karir, misalnya kecemasan perencanaan karir, kesulitan penentuan kegiatan penunjang, dan kesulitan penentuan kelanjutan studi. Kita tuh sulit untuk menentukan kemana habis ini gitu. Masalah yang berkaitan dengan
perkembangan sosial antara konflik dengan teman-teman sebaya, dan keterampilan interaksi sosial yang rendah. Dia tuh kurang, interaksinya kurang itu loh, kurang baik gitu. Masalah yang berkaitan dengan perkembangan sosial. Masalah yang berkaitan dengan perkembangan pribadi antara lain konflik antara keinginan dan kemampuan yang dimiliki, dan yang kurang tepat tentang potensi diri. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, pengembangan profesional, guru bimbingan dan konseling atau konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Aktivitas dilakukan dengan dukungan sistem antara lain administrasi yang di dalamnya termasuk melaksanakan dan menindaklanjuti kegiatan aransemen, kunjungan rumah, menyusun dan melaporkan program bimbingan dan konseling, membantu evaluasi dan melaksanakan administrasi mekanisme bimbingan dan konseling, baik kegiatan tambahan di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pengembangan profesi bimbingan konseling. Setelah guru bimbingan dan konseling atau konselor menentukan komponen layanan, lalu mempertimbangkan porsi waktu dan masing-masing komponen layanan, apakah kegiatan itu dilakukan dalam waktu tertentu atau terus-menerus. Beberapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Dalam setiap komponen program perlu dijalankan dengan cermat. Nah, itu aja. Yang selanjutnya nomor 7. Soalnya, susunlah materi yang sesuai dengan bidang yang Anda akan lakukan, dan materi diharapkan tidak menggunakan bahasa yang monoton dan kaku. Gunakan bahasa kekinian. Yang pertama, yang satu jawabannya, bimbingan dan konseling pribadi. Proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi yang optimal dan mencapai kemandirian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan peserta didik atau konseli yang dikembangkan meliputi memahami potensi diri dan memahami kelebihan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis atau otak pikiran. Yang kedua, mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Kita tuh membantu agar dia tuh bisa sukses dengan apa yang dia miliki gitu. Yang selanjutnya, C, menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Kelemahannya apa, itu harus kita atasi, harus kita terima, ya gimana caranya gitu biar bisa lebih baik gitu. Yang dia mencapai keselarasan perkembangan antara cipta rasa krasa, mencapai kematangan atau kedewasaan cipta rasa karsa secara tepat dalam kehidupannya sesuai nilai-nilai luhur, dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan agama. Yang kedua, bimbingan dan konseling sosial. Proses pemberian bantuan dari guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseling untuk memahami lingkungan dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialami, mampu menyesuaikan diri, dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan, sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam hidupnya. Aspek perkembangan peserta didik atau konseli yang dikembangkan meliputi yang A,
berempati terhadap kondisi orang lain. Kita tuh kayak kayak gimana ya, kayak kasihan atau empati lah ke orang itu. Yang B, memahami keragaman latar sosial budaya. Kita kan banyak bersuku-suku, berbudaya kan beda-beda gitu. Kita harus menerima, harus mengerti itu semua, harus sopan santun, harus ya menghargai lah gitu. Yang C, menghormati dan menghargai orang lain. Kita tuh harus jangan semena-mena sama orang lain. Kita harus hormat, harus sopan santun gitu, nggak boleh bicara kasar, nggak boleh mencela, nggak boleh ngejek itu. Yang D, menyesuaikan dengan nilai norma yang berlaku. Kita harus menyesuaikan nilai norma yang ada di lingkungan sekitar kita. Berinteraksi sosial yang efektif. Kita tuh interaksi sosial dengan efektif gitu loh, nggak asal-asal gitu. Yang selanjutnya 3, bimbingan dan konseling belajar. Proses pemberian bantuan guru, bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseling antara lain adalah mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi secara optimal sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan yang dikembangkan meliputi A, menyadari potensi diri dalam aspek belajar, memahami sebagai hambatan belajar, memiliki sikap dan kebiasaan belajar positif, memiliki motif tinggi yang itu kayak tinggi untuk belajar, mau belajar. Yang keempat, bimbingan dan konseling karir. Proses pemberian bantuan guru, bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami perkembangan eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang tentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi potensi diri dan melihat kesempatan yang tersedia di lingkungan kehidupannya untuk mencapai kesuksesan dan dalam hidupnya. Ya, aspek-aspeknya yang pertama, memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, kepribadian yang terkait dengan pekerjaan, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir menunjang kematangan potensi karir, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, memahami relevasi, kemampuan menguasai pelajaran yang ahli atau terampil bisa di situ gitu. Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan mengenali ciri-ciri pekerjaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, jawaban dari soal-soal yang Pak Afan berikan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Alvin Altareza dari kelas R002 NIM A11915 Prodi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Jambi. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.